ikutin siaran nasional itu dulu. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Sama kesinian kalinya. Ini pelatihan dulu kita ini ya. Jadi pada pertemuan ini dalam rangka membahas proyek profil Pancasila yang Bapak Ibu atau komite pembelajaran yang sudah dibuat dan sudah dilatih oleh instruktur nasional selaku pengganti pelatih ahli intern, ya kan. Namun sebagai pelatih ahli ini saya meneruskan dari pelatih ahli internal, ya kan. Mungkin ada kekurangan-kekurangan, apalagi kemarin itu pendampingannya kan dilakukan secara daring, jadi mungkin ada yang beberapa teman-teman mungkin ada yang belum paham, ya kan. Nanti saya lihat bagaimana proyek profil Pancasila yang Bapak Ibu buat, apa sesuai dengan ketentuan yang ada atau belum. Nanti kalau belum sesuai kita revisi secara bersama-sama, ya kan. Itu, ya. Yang pertama mungkin sebelum buat proyek profil Pancasila itu sudah tahu apa langkah-langkahnya, mungkin Bapak Ibu ya, ya. Mungkin ada yang bisa menjawab ya dari komite pembelajaran ini. Sebelum membuat proyek profil Pancasila itu apa yang dilakukan? Bapak Ibu ada yang bisa menjawab mungkin? Pak. Kita Ya. harus menyusun, mengalokasikan waktu dan dimensi apa yang akan kita buat. Lalu kita harus menentukan temanya juga, Pak. Nah, Ya, lalu tema yang dipilih. ya antaranya itu, Pak, rasanya tahapannya ada 6 tahap itu. Sepertinya ya, Pak ya. Mungkin teman lain bisa menambahkan. Ya, yang lain mungkin bisa menambahkan. Ya, betul Pak. Tadi sudah diberikan sama Bu Ratna itu kita harus menentukan alokasi waktunya. Nah, alokasi waktu ini kan misalnya nanti apakah dia menjadi jadwal tersendiri di satu hari atau mungkin diintegrasikan dengan mapel yang lain namun dilaksanakan di jam terakhir kayak gitu. Terus setelah kita menentukan alokasi waktu, kita juga yang paling penting itu adalah menentukan temanya yang disesuaikan dengan fase kelas. Dari tema kemudian ditentukan topik spesifik yang akan kita angkat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu Pak Mukafik. Ya, terima kasih ya. Tentunya mungkin kita mengenal asesmen diagnostik gitu ya. Asesmen diagnostik itu dilakukan di awal tahun pelajaran atau secara berkala gitu ya. Pada tiap-tiap KD mungkin gitu. Apakah dalam pembuatan profil pelajar Pancasila harus dilakukan analisis bagaimana? Ada yang bisa menjawab mungkin? Asesmen diagnostik maksudnya. Apa perlu dilakukan asesmen diagnostik? Nah, itu yang saya kurang ini Pak. Untuk memilih tema. Bagaimana Bapak Ibu yang kemarin lakukan? Apa langsung dipilih tema begitu saja? Apa langsung dipilih tema? Tentunya harus mempertimbangkan apa? Faktor-faktor
Ya. faktor lingkungan sekolah, mungkin faktor siswa juga ya. Terus apa yang dipilih ini kan SMP ya. SMP ini. Ya, Pak. SMP itu kan harus memilih 3 tema. Kemarin yang dipilih apa, Bu? Ibu Ratna kan kepala sekolahnya. Yang dipilih apa, Bu, temanya? Datang, Pak. Hah? Pak Kepala Sekolah belum datang. Oh iya, temanya apa kemarin yang dipilih? Temanya apa yuk kemarin? Kemarin itu kalau tidak salah kritis ya, pembelajaran yang berpikir kritis begitu. Loh, tema, Bu. Kebineka Tunggal Ikaan ya, Pak ya? Oh iya. Iya, betul, kreatif. Kreatif ya, kreatif. Oh, Iya. ya. Oh, yang itu, yang apa itu? Teknologi. Ya, teknologi. Rekayasa teknologi ya, Bu ya. Iya, berarti masih 2, satunya lagi harus 3 SMP itu ya. Jadi Ya, harus 3. gotong royong ini apa ya, gotong royong ya? Itu kan ada 7 tema itu, antara lain Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal, terus kewirausahaan, nggak urut ini saya ini biasanya. Terus suara demokrasi, ya. Suara demokrat, kearifan lokal, sampai 7 itu. Tapi kalau yang untuk SD itu minimal 2 tema. Kalau yang SMP minimal 3 tema. Dan ini dilaksanakan dalam 1 tahun. Kemudian Bapak Ibu harus membuat modul ajar juga. Tapi sebelum membuat modul ajar, apa yang dilakukan? Sebelum membuat modul ajar. Harus menyusun topik yang spesifik, Pak ya. Topik yang spesifik. Kalau sama ini juga ada ATP-nya juga, sama seperti modul-modul yang lain juga. Ya, tadi ini proyek profil Pancasila ini adalah integrasi dengan pelajaran yang lain. Tentunya ya, kalau dulu di dalam kurikulum 2013 itu ada juga disebut dengan pendidikan penguatan karakter ya, PPK ya, pendidikan penguatan karakter. Yang sebelumnya itu disebut pendekar. Jadi yang penguatan profil proyek Pancasila ini sebenarnya adalah menguatkan yang dulu-dulu. Jadi jangan sampai nilai-nilai Pancasila ini tidak diamalkan oleh siswa, termasuk gurunya juga, ya kan? Karena guru sebagai teladan di situ, ya kan? Kemudian sebelum melaksanakan proyek profil Pancasila, tentunya tadi kan ada beberapa langkah, ya kan? Tentunya apa yang dibuat dulu, Bu? Apa, Bu? Koordinatornya. Harus koordinator, harus Menyusun Pak harus ada koordinator. Tapi kalau gurunya sedikit, ya itu merangkap. Tapi kalau gurunya banyak kan bisa masing-masing gitu, enggak merangkap gitu. Kalau gurunya banyak, ya. Dalam hal ini mungkin koordinator bisa wakil kepala sekolah, juga bisa yang lain, ya bisa juga yang lain. Tentunya koordinator juga nanti harus membuat jadwalnya, ya, hitungan jadwalnya, karena nanti jangan sampai
apa itu jadwalnya lepas gitu ya, belum sudah habis terus belum habis anunya kegiatannya ya gitu kan. Jadi harus diperhitungkan ya jadwal pelaksanaannya. Kemudian nanti pelaksanaan ini dievaluasi ya setiap tahunnya dan dilakukan perbaikan untuk pelaksanaan tahun berikutnya itu kan ya. Ya, Pak. Jadi pemilihan tema itu juga harus diperhatikan dari kondisi siswa, misalnya di sini anak-anaknya apa itu banyak pelanggaran di apa itu di perundungan, maka itu harus memilih tema yang mana kalau perundungan. Misalnya kalau di sini banyak perundungan, maka tema yang dipilih Bhinneka Tunggal Ika. adalah apa, Bu? Nah, itu keberagaman. maka itu harus dipahami dulu, maka karena ini agak beda dengan yang dulu yang dengan penguatan pendidikan karakter itu kan agak berbeda. Kalau yang penguatan pendidikan karakter dulu itu ada 3, yang berbasis kelas itu dalam pelaksanaan pembelajaran ya berbasis kelas, yang berbasis manajemen sekolah itu kepala sekolah yang manajemen berada di manajemen sekolah gitu ya. Kemudian yang ketiga berbasis masyarakat, artinya bahwa apa itu pihak sekolah harus bisa bekerja sama dengan masyarakat di dalam mensukseskan penguatan pendidikan karakter. Sebenarnya yang ini juga masih ada kaitannya ya, tapi mungkin karena tema-temanya itu ya, yang tema-tema ini kan masih diuraikan lagi menjadi apa? Menjadi topik-topik itu ya subtopik, ya nanti dilihat di modulnya Bapak Ibu ya, dilihat di modulnya ya. Mungkin Bapak Ibu isi dulu apa ini yang saya tanyakan ini, terus pemilihan tema itu tentukan apa saja, ini diisi di cat aja ini. Jadi pemilihan tema tidak langsung memilih tema gitu kan, pemilihan tema diisi di cat ini ya. Ya, Pak. Ya pemilihan tema sesuai pendapat Bapak Ibu ya kan, nanti kan dimusyawarahkan, nanti dibicarakan ya. Bapak Ibu tulis di cat itu pemilihan tema proyek profil Pancasila di satuan pendidikan itu tidaklah sama ya kan. Tentu tergantung apa saja ya yang Bapak Ibu ketahui mungkin. Sehingga menjadi dasar perencanaan ini, sehingga apa pemilihan tema itu tidak lepas, artinya memang menunjang daripada apa itu kekurangan-kekurangan yang ada di situ di satuan itu, sehingga bisa memperbaiki kondisi sekolah itu. Dari Bu Ratna mungkin disesuaikan dengan visi misi, tujuan sekolah serta kondisi lingkungan sekolah. Bu baik, kesiapan sekolah, mungkin ada yang lain? Kondisi lingkungan sekolah ya, kesiapan sekolah, maksudnya bagaimana Bu? Iya, ya tentu untuk menentukan tema ini kan harus kita lihat dulu ya Pak ya, kesiapan
sekolah kita itu dari sisi mungkin sarprasnya, kemudian juga SDM-nya, Pak. Sumber SDM-nya daya ya, manusianya, pendidiknya, iya. kesiapan sekolah. Jadi nanti Bagaimana? temanya itu ya SDM-nya juga memenuhi, memadai untuk melaksanakan proyek itu gitu. Iya. Tapi kalau kalau misalnya tidak ada narasumber yang bisa mengisi itu kan bisa mencari sumber narasumber dari yang lain kan boleh gitu kan? Ya, Bu Ratna ya. Oh gitu. Ya, Boleh ya Pak. Pak ya? Iya, boleh aja. Oke, baik. Tentunya ini harus lebih berhasil daripada program-program sebelumnya Bapak Ibu ya. Karena program sekolah penggerak ini selain didampingi oleh pelatih ahli, kan sebelumnya Bapak Ibu sudah dilatih oleh komite pembelajaran yang 10 orang itu sudah dilatih. Ayo, terus yang beberapa mapel, guru PK, guru mapel. Kalau di SD itu nggak apa lah ya. Beberapa guru mapel itu sudah dilatih. Kemudian ada, kalau di sekolah penggerak ada ada guru apa itu yang mengontrol di kelas itu ada itu, yang mengajar istilahnya apa itu ya. Kemudian ada ini, setelah lulus ini nanti ada pelatih ahli ya kan. Nah, itu tentunya dalam program penguatan proyek profil Pancasila ini harus lebih berhasil Bapak Ibu. Mungkin saya tarik kembali ke atas, mengapa kok ada penguatan proyek profil Pancasila ini? Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menjawab. Mengapa? Karena untuk profil pelajar Pancasila ini kan sudah menjadi standar tujuan dari pendidikan ya Pak ya. Tujuan dari pendidikan yang telah ditetapkan di kementerian begitu. Apa itu? Sehingga ya harus diturunkan ke sekolah untuk penguatannya. Itu yang saya pahami Pak. Bagian dari tujuan pendidikan nasional gitu Bu ya? Iya. Iya kalau kita lihat di struktur kurikulum memang begitu, bahwa proyek profil Pancasila itu berada di bawah diagramnya itu ya, di bawah diagram tujuan nasional gitu ya. Mungkin ini Ibu Ratna mungkin lebih memahami. Kalau di dokumen 1 ditaruh di mana berarti Bu? Proyek profil Pancasila. Kenapa? Ditaruh di mana? Di SKL-nya. Operasional sekolah, Pak. Operasional Sekolah. berarti bab Tentang proyek profil pelajar Pancasila, penguatan profil pelajar Pancasila, Pak. bab 2 ya. Bab berapa itu ya, Pak ya? Saya lupa, Pak. Oh iya, jadi Nah, kemarin itu pas waktu komite saya pas izin itu, Pak. Jadi komite pembelajaran ya. Iya, Pak. Tapi di satuan pendidikan karena ini masih baru itu kadang-kadang di satuan pendidikan itu beda-beda letaknya, karena memang ya nanti kita lihat perkembangannya gitu ya. Nanti kan tentunya ada pelatih ahli ini kan nanti mungkin tiap sebulan atau 2 bulan kan dibekali lagi, sehingga mungkin nanti masih dilakukan revisi ya kan, baik dokumen 1 maupun yang lain. Jadi dalam program penguatan proyek Pancasila ini juga harus dibuat modulnya ya kan. Lalu apakah ada tesnya? Saya bertanya mungkin. Apa ada asesmennya? Maksudnya asesmennya apakah ada ini?
asesmennya. Asesmen untuk proyek profil Pancasila. Apakah dilakukan asesmen seperti pada mapel yang biasanya gitu ya? Tentunya ada asesmennya juga. Ada ya kan, tentunya ada. Ya, ada Pak. Ada asesmennya juga, dan nanti akhirnya ada rapotnya juga. Tapi nanti dibahas lagi ya, karena kan mungkin masih baru, dan ini nanti dijelaskan lagi nanti ya rapotnya nanti bagaimana ya, rapot proyek profil Pancasila ini, karena yang penguatan pendidikan karakter yang dulu kan, yang bukan di sekolah penggerak kan enggak pakai rapot ini ya kan. Ini penguatan proyek profil Pancasila ini juga mengambil jam pelajaran itu sebesar 20% sampai 30%. Jadi memang ini dalam rangka penguatan nilai-nilai karakter, dan memang di tantangan globalisasi ini ya kan, banyak tantangan ya, generasi muda kita ini ya kan. Karena itu tema-temanya tadi itu kan ada tema kearifan lokal, terus Bhinneka Tunggal Ika, kewirausahaan, terus teknologi itu ya. Teknologi itu artinya kan bahwa ini merupakan integrasi lintas mata pelajaran gitu Bapak Ibu ya, lintas mata pelajaran dengan pelajaran yang lain. Jadi Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu kepala sekolah di sini ya, bisa mengundang narasumber dari luar, misalnya mungkin dari kepolisian, mungkin dari kesehatan, kalau memang di sini narasumber tidak ada, dan bisa juga memanfaatkan dari guru-guru penggerak yang sudah ada. Nanti mungkin sebulan lagi ini kan sudah lulus ini guru penggerak ini kan, dan juga Bapak Ibu kepala sekolah nanti harus tergabung dalam komunitas praktisi untuk sekolah penggerak, sehingga bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah yang penggerak, sehingga bisa bertukar pikiran dan tidak mengurung diri ya kan. Mana kepunyaan saya, sekolahan saya kelemahan berada di mana, sehingga bisa mencontoh kelebihan dari sekolahan yang lain. Untuk yang sementara ini kan yang komunitas praktisi yang guru penggerak itu kan sudah ada ya, nanti kami tunggu ini ya kan, komunitas praktisi dari kepala sekolah penggerak ya, karena di sini di Penajam Pasir Utara ini itu ada 4 SMP sekolah penggerak, kemudian SD-nya 5, SDLP 1 ya, SDLP 1 ya, jadi cukup banyak ya. Jadi kepala sekolah penggerak ini harus membentuk komunitas praktisi. Komunitas praktisi nanti tiap beberapa bulan itu bertemu untuk membahas hal-hal yang baru, mungkin yang diisi itu mana-mana yang belum dipahami ya,
nanti kan ada program-program sekolah sesuai program-program sekolah penggerak ini ya, mungkin yang dibicarakan digitalisasi sekolah, mungkin pembelajaran berdiferensiasi, yang mungkin SDS sumber daya sekolah, perencanaan berbasis data itu ya kan, sebagai pengganti dari evaluasi diri sekolah dulu. Ya, jadi dalam membuat perencanaan nanti di sekolah harus berbasis data ya kan, tidak ngawur saja ya. Jadi mana yang prioritas harus didahulukan ya berdasarkan skala prioritas ya. Itu ya, ini demi tercapainya apa itu kemajuan pendidikan kita ya, baik dalam proses pembelajaran maupun di dalam manajemen sekolah ya. Tentunya itu nanti mungkin rencana tindak bagaimana Bapak Ibu, rencana tindak lanjutnya ya, tindak lanjutnya mungkin Bapak perlu Ibu buat ini modulnya ya Pak ya. Ya, tindak lanjut mungkin Bapak Ibu, tindak lanjut yang dilakukan mungkin jadi isi tiket ini ya, Ya baik Pak. yang dilakukan bisa diisi nih ya, tolong nanti untuk bisa apa tuh bahan diskusi untuk pertemuan berikutnya. Bu Ratna itu membuat modul, perlu membuat model proyek ya. Terus apa lagi rencana aksinya ya kan? Rencana tindak ya mungkin. Refleksi perlu nggak Bu? Refleksi? Perlu Pak. Refleksi. Refleksi perlu nggak? Karena waktunya ini sudah habis, nanti dilanjutkan pada diskusi untuk pertemuan berikutnya ya kan. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu komite pembelajaran di sini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang lain mungkin yang ikut mendukung ini, dan mudah-mudahan program ini bisa berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop itu Bu ya? Iya Bu. Ya betul Pak, betul. Tetap aja sudah.